Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, Ibu Dewi Nurmalasari SPDMM selaku Koordinator Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Profesor Dr. Henry Erianto MM selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Maulana Amirul Ada SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Saya Dinda Nurhalizah Putri dengan NIM 1709621020 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2021. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Internal Locus of Control dan Kemandirian Belajar terhadap Kesiapan Kerja Siswa kelas 11 dan 12 SMK Negeri 31 Jakarta. Bab 1 pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah. Dunia pendidikan berkontribusi besar dalam menciptakan dan mempersiapkan sumber daya manusia unggul yang siap untuk bekerja sesuai dengan bidang keahlian. Karena nantinya setiap lulusan dari lembaga pendidikan akan terjun ke dalam dunia kerja, menghadapi segala tuntutan dan syarat yang diperlukan agar dapat memainkan perannya dengan baik. Sekolah Penengah Kejuruan merupakan salah satu jalur pendidikan formal yang bertujuan untuk menyiapkan kebutuhan tenaga kerja tingkat menengah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka siswa SMK diharapkan memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja dan dapat terserap dengan merata agar mengurangi persentase pengangguran yang ada. Mempersiapkan siswa SMK untuk bekerja sangatlah penting. Sejauh mana siswa mempersiapkan diri untuk bekerja bergantung pada seberapa siap mereka memasuki dunia kerja. Saat ini, persaingan dalam dunia kerja semakin kompetitif yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah lulusan usia produktif setiap tahunnya yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kondisi ini menciptakan ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan pekerjaan, sehingga memperbesar potensi pengangguran. Oleh karena itu, pengangguran masih menjadi masalah krusial yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia industri, dan institusi pendidikan. Tolak ukur keberhasilan pendidikan kejuruan dapat dilihat dari daya serap dunia kerja terhadap lulusan SMK. Namun pada kenyataannya, pendidikan kejuruan belum memberikan solusi yang optimal terkait masalah ketenagakerjaan. Lulusan SMK menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi yang mencapai 8%. Meskipun jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya, yaitu pada 2024 sebesar 9,01%, lulusan SMK tetap mendominasi dibandingkan lulusan jenjang lainnya. Hasil tersebut tidak sejalan dengan output lulusan SMK, yaitu menghasilkan individu yang siap bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. Hasil prariset yang dilakukan oleh peneliti di SMK Negeri 31 Jakarta menunjukkan bahwa dari 46 responden yang terdiri dari 28 siswa kelas 11 dan 18 siswa kelas 12, hanya sekitar 23,9% atau 11 siswa yang merasa siap untuk bekerja setelah lulus. Sebanyak 20 siswa masih memiliki keraguan terhadap kemampuan dirinya sendiri, sedangkan 15 siswa lainnya menyatakan belum siap untuk langsung bekerja setelah lulus. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sebagian siswa masih mengalami kendala dalam mempersiapkan diri menuju dunia kerja. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan dengan siswa, beberapa di antaranya masih menemui berbagai hambatan dalam persiapan menghadapi dunia kerja. Sebagian siswa masih mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan antara melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau langsung memasuki dunia kerja. Siswa juga merasa belum memiliki persiapan yang cukup, baik dari segi keterampilan maupun mental untuk terjun langsung ke dunia kerja. Ada juga beberapa siswa yang sudah menentukan pilihan karirnya, tapi masih merasa kurang percaya diri akan keputusannya. Kondisi tersebut menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam membentuk dan mengembangkan kesiapan kerja yang optimal. Menurut seorang ahli bernama Lee, kesiapan kerja adalah suatu kondisi kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang dilandasi dengan keterampilan dan pengetahuan. Menurut Rianti dan Kasyadi, kesiapan kerja dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri dan faktor dari luar diri. Berdasarkan prariset mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja siswa, hasilnya menunjukkan bahwa keyakinan terhadap diri sendiri atau internal locus of control dan kemandirian belajar menempati posisi faktor tertinggi.
Dari uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Internal Locus of Control dan Kemandirian Belajar terhadap Siswa Kelas 11 dan 12 SMK Negeri 31 Jakarta. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kholqiah menunjukkan bahwa internal locus of control berpengaruh positif terhadap kesiapan kerja siswa SMK. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Umi Qudsiah yang menemukan bahwa internal locus of control tidak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja melalui self-efficacy. Hal serupa juga terlihat pada variabel kemandirian belajar, di mana penelitian yang dilakukan oleh Wahrini menyatakan bahwa kemandirian belajar berpengaruh positif terhadap kesiapan kerja. Tetapi pada penelitian Kim menemukan kemandirian belajar tidak selalu memiliki pengaruh langsung signifikan terhadap kesiapan kerja. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai pengaruh internal locus of control dan kemandirian belajar terhadap kesiapan kerja siswa SMK. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan sejauh mana hubungan kedua variabel tersebut berperan dalam meningkatkan kesiapan kerja siswa SMK. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aditya serta Hikmah dan Rijanto hanya meneliti siswa kelas 11 atau 12 dari salah satu program keahlian. Sedangkan pada penelitian ini melibatkan siswa kelas 11 dan 12 dari semua program keahlian. Dengan melibatkan siswa kelas 11 dan 12, hal ini memungkinkan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perkembangan kesiapan kerja siswa dari tahap persiapan hingga menuju kelulusan. Dari segi variabel, kebaharuan penelitian ini terletak pada pengujian kemandirian belajar bersama internal locus of control terhadap kesiapan kerja. Penelitian terdahulu umumnya menitik beratkan pada variabel internal locus of control, efikasi diri, dan dukungan sosial. Sementara kemandirian belajar masih jarang dikaji secara langsung dalam konteks pendidikan vokasi. Padahal, dalam sistem pembelajaran SMK yang menuntut kemandirian, tanggung jawab, dan inisiatif siswa, aspek ini sangat berpotensi mempengaruhi kesiapan kerja. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru secara konseptual dalam memperluas kajian dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan kerja siswa SMK. Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh langsung internal locus of control terhadap kesiapan kerja siswa kelas 11 dan 12 SMK Negeri 31 Jakarta? Kedua, apakah terdapat pengaruh langsung kemandirian belajar terhadap kesiapan kerja siswa kelas 11 dan 12 SMK Negeri 31 Jakarta? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh langsung internal locus of control dan kemandirian belajar secara simultan terhadap kesiapan kerja siswa kelas 11 dan 12 SMK Negeri 31 Jakarta? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui pengaruh langsung internal locus of control terhadap kesiapan kerja siswa kelas 11 dan 12 SMK Negeri 31 Jakarta. Kedua, mengetahui pengaruh langsung kemandirian belajar terhadap kesiapan kerja siswa kelas 11 dan 12 SMK Negeri 31 Jakarta. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh langsung internal locus of control dan kemandirian belajar secara simultan terhadap kesiapan kerja siswa kelas 11 dan 12 SMK Negeri 31 Jakarta. Pada bab 2, saya akan menjelaskan mengenai definisi dan indikator dari masing-masing variabel. Yang pertama, variabel kesiapan kerja. Di sini saya menggunakan definisi dari 3 pendapat ahli. Menurut Muspawi dan Lestari, kesiapan kerja adalah kemampuan seorang individu untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan sikap profesional sesuai bidang pekerjaan tertentu. Menurut Puspitarini dan Permatasari, kesiapan kerja adalah kemampuan seorang individu untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat yang ditentukan, tanpa menghadapi suatu hambatan dan mencapai tujuan atau hasil yang maksimal. Kemudian, menurut Rianti dan Kasyadi, kesiapan kerja adalah kondisi yang serasi antara kematangan fisik, mental, serta pengalaman siswa sehingga siswa mampu melaksanakan suatu kegiatan atau tingkah laku tertentu yang berhubungan dengan pekerjaan.
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesiapan kerja merupakan kondisi menyeluruh yang mencerminkan kemampuan individu, baik dari segi fisik, mental, pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional yang memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan lingkungan dunia kerja. Indikator kesiapan kerja dalam penelitian ini mengadopsi dari pendapat Triswati yang mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menilai tingkat kesiapan kerja. Antara lain, pertama, motivasi, yaitu kesungguhan seseorang dalam melakukan pekerjaan, dorongan untuk bekerja keras, melakukan pekerjaan dengan baik, serta tidak menyerah terhadap apa yang sedang dilalui. Kedua, kematangan pribadi, yaitu sikap pantang menyerah dalam menghadapi masalah, percaya pada kemampuan sendiri, dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Tiga, kematangan sosial, yaitu kondisi di mana seseorang mampu untuk meningkatkan dan memperluas jaringan, serta menjalin hubungan baik dengan orang lain. Dalam pembahasan ini, konteksnya ialah rekan kerja dan atasan. Keempat, sikap kerja. Yang dimaksud di sini ialah sikap tanggap, cermat, hormat, memiliki kemampuan praktik dan bertindak sesuai realita, berperilaku sopan santun, sabar, serta rendah hati. Dan yang kelima, kecakapan dalam bekerja, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam suatu bidang tertentu. Selanjutnya, teori mengenai variabel internal locus of control. Menurut Soleh, internal locus of control adalah tingkat kepercayaan individu terhadap penentuan segala hal dalam hidup, termasuk keberhasilan dan kegagalan dalam hidupnya diperoleh melalui usaha dan perilakunya sendiri. Menurut Patiningan, internal locus of control adalah keyakinan akan peristiwa pada hidup seseorang yang dipengaruhi oleh usaha serta kemampuan dari individu itu sendiri. Menurut Aisyah dan Pratama, internal locus of control adalah keyakinan individu bahwa keberhasilan dan kegagalan mereka dipengaruhi oleh usaha dan kemampuan pribadi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa internal locus of control merupakan keyakinan individu bahwa keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya bergantung pada kemampuan, usaha, dan keputusan diri sendiri, bukan pada faktor eksternal seperti nasib atau keberuntungan. Indikator internal locus of control dalam penelitian ini mengadopsi dari pendapat Triswati yang menjelaskan secara lebih terperinci, yaitu sebagai berikut. Pertama, kemampuan. Seseorang memiliki keyakinan mengenai hasil dan kegagalan yang terjadi karena terpengaruh oleh potensi diri terhadap kecakapan suatu keahlian yang dimiliki oleh individu tersebut. Kedua, minat. Diartikan sebagai suatu kecenderungan akan sesuatu hal yang diinginkan. Individu dapat mengendalikan apa yang akan dilakukan atas dasar keinginannya sendiri. Dan yang ketiga adalah usaha, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengerahan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai apa yang diinginkan. Teori mengenai variabel kemandirian belajar menurut Susanto dan Mulyoto adalah kemampuan belajar siswa untuk belajar sendiri tanpa ketergantungan dengan orang lain, karena sangat berpengaruh pada kesiapan kerja siswa. Menurut Susilo, kemandirian belajar adalah suatu sikap tanggung jawab, kreativitas maupun kemauan, dan inovasi yang harus dimiliki setiap siswa agar dapat memperoleh kemajuan dalam belajar. Dan menurut Saini, kemandirian belajar adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh motif untuk menguasai sesuatu kompetensi dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar merupakan kemampuan siswa untuk mengatur proses belajarnya secara mandiri tanpa ketergantungan pada orang lain. Sikap ini ditandai dengan adanya inisiatif, tanggung jawab, dan juga motivasi. Indikator kemandirian belajar dalam penelitian ini mengadopsi dari pendapat Susilo yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menilai kemandirian belajar, diantaranya sebagai berikut. Pertama, motivasi, yaitu dorongan yang berkaitan langsung dengan usaha dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan. Kedua, keuletan, yaitu sikap pantang menyerah dan terus berusaha dalam menghadapi masalah atau hambatan dalam belajar. Ketiga, keseriusan, yaitu sikap fokus dan memiliki perhatian penuh terhadap apa yang sedang dilakukan. Keempat, bertanggung jawab, yaitu kemampuan yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan tugas secara efektif. Dan yang kelima, kemauan, yaitu keinginan untuk melakukan sesuatu berdasarkan minat tanpa adanya paksaan dari orang lain.
Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang saya gunakan sebagai acuan dan literatur dalam penelitian ini. Selanjutnya, hipotesis pada penelitian ini dapat dilihat melalui gambar berikut, lengkap dengan keterangannya. Hipotesis pertama, yaitu terdapat pengaruh langsung dan signifikan internal locus of control terhadap kesiapan kerja. Hipotesis kedua, yaitu terdapat pengaruh langsung dan signifikan kemandirian belajar terhadap kesiapan kerja. Dan hipotesis ketiga, yaitu terdapat pengaruh langsung dan signifikan internal locus of control dan kemandirian belajar secara simultan terhadap kesiapan kerja. Berikutnya pembahasan mengenai bab 3 metode penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2025 sampai dengan bulan Januari 2026. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 31 Jakarta yang beralamat di Jalan Keramat Jaya Baru Blok D2 Johar Baru, Jakarta Pusat. Alasan peneliti memilih SMK Negeri 31 Jakarta sebagai objek penelitian adalah lingkungan sekolah tersebut sesuai dengan kriteria yang diteliti, dan peneliti tertarik dengan tujuan SMK Negeri 31 Jakarta, yaitu untuk mempersiapkan lulusan yang unggul dan memiliki kompetensi untuk memasuki dunia usaha dan industri. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 dan 12 SMK Negeri 31 Jakarta dari program keahlian bisnis retail, manajemen perkantoran, akuntansi dan lembaga keuangan, desain komunikasi visual, animasi, dan layanan perbankan yang berjumlah 416 siswa. Penentuan jumlah sampel menggunakan tabel Isaac and Michael dengan taraf kesalahan 5% dan teknik proportional stratified random sampling menghasilkan sampel sebanyak 199 siswa yang terdiri dari 99 siswa kelas 11 dan 100 siswa kelas 12. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengukuran data numerik dan analisis statistik untuk menjawab perumusan masalah dan menguji hipotesis secara objektif dan terukur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket melalui Google Form dan disebarkan kepada responden yang menjadi sampel penelitian. Kemudian, untuk pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS for Windows versi 25.0. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, uji instrumen. Mengutip dari buku Ghazali tahun 2016, uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian layak digunakan sebelum diuji ke sampel penelitian. Ketentuan dalam uji ini adalah jika R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka butir pernyataan dinyatakan valid. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang stabil. Ketentuannya adalah instrumen dikatakan reliable jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05 dan variabel dianggap memenuhi syarat apabila memiliki nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,70. Tahap kedua yaitu uji asumsi klasik. Uji ini dimulai dari uji multikolinearitas untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Ketentuannya, jika nilai VIF lebih besar dari 10, berarti menunjukkan adanya multikolinearitas. Sedangkan jika nilai VIF lebih kecil dari 10, berarti tidak terdapat multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya pola pada grafik scatter plot. Jika titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah tanpa membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji linearitas, yaitu apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka menunjukkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan hasil uji normalitas dikatakan normal apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Tahap ketiga dimulai dari uji F yang dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan ketentuan nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05.
Uji T dilakukan untuk menguji apakah variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan ketentuan nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dan yang terakhir, uji koefisien determinasi. Apabila nilai R² mendekati angka 1, maka variabel independen memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen. Sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.